Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, ada suatu pertanyaan, yaitu bagaimanakah hukumnya duduk berkumpul keluarga mayat, keluarga orang yang meninggal di suatu tempat, di suatu rumah misalnya, dengan tujuan berkumpul tersebut dengan tujuan supaya orang-orang datang bertakziah kepada mereka itu. Dan bahkan mereka itu memohon kepada masyarakat supaya masyarakat datang kepada mereka itu. Dalam bahasa Aceh itu nyon sawu-sawu umur 7 hurau. Kamu dalam keadaan musibah, baik nak kebah kamu. Giubi pengumuman. Kadang-kadang ada juga orang-orang yang marah apabila tidak ditakziah kepadanya. Maka bagaimanakah hukumnya ini, boleh ataupun tidak? InsyaAllah saudara-saudara akan kita jawab. Dan masalah ini tolong didengar baik-baik dan disimak sampai habis, karena jangan sampai terjadi kekeliruan nanti tentang masalah ini. Baiklah, kita akan membuka kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Azkar. Ini kitabnya, kitab Al-Azkar, dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab ini Imam Nawawi berkata pada halaman 127 kitab yang ada pada saya ini, itu faslun qala Syafi'i wa ashabuna rahimahumullah. Berkata Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat kita, maksudnya adalah ulama-ulama Syafi'iyah rahimahumullah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada mereka itu. Yukrahul julusu lit ta'ziyah, dimakruhkan duduk untuk bertakziah. Dimakruhkan duduk karena bertakziah. Kalau berkata mereka itu, yakni bil julusi, yaitu yang menghendaki oleh Asy-Syafi'i dengan duduk, ayyajtami'a ahlul maiti fi baitin, bahwa berhimpun keluarga mayat, ahli mayat pada suatu rumah, diyaqsudahum man aradat ta'ziyah, supaya menuju kepada mereka itu oleh orang-orang yang menghendaki takziah. Jadi menurut Imam Nawawi, beliau menukilkan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa duduk berkumpul keluarga mayat pada suatu rumah dengan tujuan supaya orang-orang datang bertakziah kepada mereka itu hukumnya dimakruhkan. Tetapi yang benar bagaimana? Keluarga mayat itu bal yang bagi ay yang syarifu fi hawaijihim, tetapi mereka itu pergi untuk menunaikan segala hajat-hajat mereka itu. Tidak ada perbedaan di antara musibah ataupun tidak musibah. Wala faraqa bainar rijali wan nisa fi kirahatil julusi laha. Dan tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan pada makruh duduk baginya. Jadi berkumpul antara semua keluarga mayat itu tidak ada perbedaan masalah hukum makruhnya. Baik laki-laki maupun perempuan, kalau berkumpul pada suatu tempat dengan tujuan supaya orang datang bertakziah, itu dimakruhkan, sama hukumnya. Jadi biasa adat kita sekarang ini, ada anak di Madajah, ada anak di Medan, ada anak di Lampung, di Bandung dan sebagainya, pulang berkumpul dengan tujuan supaya ditakziahkan. Imam Nawawi berkata lagi, wa hadhihi kirahatun tanzih, dan ini makruh yang tanzih, hukumnya makruh tanzih. Iza lam yakun ma'ha muhdasun akhar,
apabila tidak ada beserta berkumpul-berkumpul tersebut, yaitu muhdas, sesuatu yang diada-adakan yang lain. Fa in damma ilaihi amrun akhar minal bid'il muharramah kama huwal ghalibu minha fil adat kana zalika haraman min qabaihil muharramat. Maka jika bercampur kepada berkumpul-berkumpul tersebut, kepada duduk tersebut, urusan-urusan yang lain daripada bid'ah-bid'ah yang diharamkan, sebagaimana yang kebiasaan terjadi daripadanya pada adat, adalah duduk yang demikian itu hukumnya haram, termasuk daripada seburuk-buruk yang diharamkan. Fa innahu muhdasun, maka karena sesungguhnya itu muhdas, sesuatu yang diada-adakan. Wa thabata fil hadis sahih, dan telah sebut di dalam hadis yang sahih, anna kulla muhdatsin bid'ah, bahwa tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, dan tiap-tiap bid'ah itu dalalah. Ini kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kalau duduk seperti yang kebanyakan terjadi pada zaman sekarang ini, adalah duduk berkumpul memang benar-benar kadang-kadang ada sebahagian tujuannya supaya orang datang bertakziah. Dengan buktinya apabila kita tidak bertakziah mereka marah. Nah, inilah hukumnya. Begini hukumnya. Jadi banyak terjadi pada zaman kita sekarang ini. Tetapi saudara-saudara yang berbahagia perlu diketahui, ini apabila tujuannya supaya ditakziahkan. Tetapi kalau tujuan kita supaya duduk tersebut, kita berkumpul di suatu tempat, di suatu rumah, dengan tujuan kita supaya memudahkan, untuk memudahkan orang-orang yang bertakziah kepada kita. Untuk memudahkan orang-orang yang bertakziah kepada kita, karena orang yang bertakziah itu datang dari jauh. Jadi kalau keluarganya tidak berkumpul, satu di sana, satu di situ dan sebagainya, tidak berkumpul, orang yang bertakziah itu susah. Kadang butuh berhari-hari habis waktunya untuk bertakziah. Nah, maka kita ambil kebijakan, maka kita berhimpun dengan tujuan kita membantu orang-orang yang bertakziah kepada kita. Bukan kita mengharap supaya orang bertakziah, tapi kita membantu orang-orang bertakziah kepada kita, maka ini tidak dilarang. Ini tidak dilarang. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaibani Malisi, kadang-kadang duduk itu diwajibkan. Kadang-kadang duduk itu diwajibkan apabila orang-orang tidak suka, apabila kita tidak menunggu mereka datang bertakziah kepada mereka itu. Jadi untuk menolong orang-orang yang datang bertakziah kepada kita, maka ini adalah merupakan perbuatan yang baik. Menolong orang-orang yang bertakziah, maka ini tergolong perbuatan yang baik. Membantu orang beribadat sama dengan kita beribadat. Maka itulah saudara-saudara yang berbahagia, bedakanlah antara niat kita supaya kita ditakziahkan karena kita masih merasa dalam keadaan berduka, ini hukumnya makruh ataupun haram. Tetapi kita duduk menunggu orang-orang bertakziah bukan karena kita mengharap ditakziah, akan tetapi karena kita ingin menolong supaya mudah orang-orang bertakziah kepada kita, maka ini merupakan perbuatan yang baik, karena menolong perbuatan yang baik adalah baik. Demikianlah saudara-saudara yang berbahagia tentang hukum berkumpul keluarga mayat pada suatu tempat. Mudah-mudahan memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.